Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ahmad. Ya, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, di sini saya akan menjelaskan sistem koloid gel, yang dimana saya akan mengambil contoh jelly. Yang pertama, sebelum kita menginjak pada sistem koloid gel, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berupa koloid atau fase terdispersi tersebar secara merata di dalam zat lain melalui medium pendispersi, di mana di antara campuran homogen dan heterogen terdapat sistem pencampuran, yaitu koloid, atau bisa juga disebut sebagai bentuk atau fase peralihan homogen menjadi heterogen. Selanjutnya, campuran homogen adalah campuran yang memiliki sifat sama pada setiap bagian campuran tersebut. Contohnya adalah larutan gula dan hujan. Sedangkan campuran heterogen sendiri adalah campuran yang memiliki sifat tidak sama pada bagian campuran. Contohnya yaitu air dan minyak. Air itu tidak bisa menyatu dengan minyak. Yang kemudian contoh lain yaitu pasir dan juga semen. Ukuran partikel koloid ini berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Ukuran dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar, maupun tebal dari suatu partikel. Selanjutnya kita menginjak bab pada sifat-sifat koloid. Sistem koloid itu memiliki sifat-sifat khas yang membedakan dengan larutan sejati. Beberapa sifat-sifat koloid diantaranya adalah yang pertama, efek tindal. Apa itu efek tindal? Efek tindal adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid sehingga tampak lintasan sinar berkas sinar tersebut. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan zigzag partikel koloid karena tumbukan antara partikel koloid. Gerakan partikel koloid semakin cepat apabila ukuran partikelnya semakin kecil. Yang ketiga adalah absorpsi. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah penyerapan pada permukaan partikel koloid. Selanjutnya adalah elektrolisis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Elektroforesis digunakan untuk menentukan muatan koloid. Yang selanjutnya adalah dialisis. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid. Larutan koloid tidak dapat melalui membran semipermeabel, sedangkan larutan sejati dapat melalui membran semipermeabel. Prinsip yang digunakan untuk memisahkan larutan koloid adalah larutan sejati. Selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit, atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Ada juga yaitu koloid pelindung, yaitu koloid yang dicampurkan dengan koloid lain, namun tidak mengakibatkan penggumpalan karena melapisi partikel lain sehingga melindungi muatan koloid. Koloid pelindung banyak digunakan dalam pembuatan cat, tinta, krim rambut, es krim, dan Scotch emulsion. Koloid pelindung pada emulsi disebut emulgator. Selanjutnya, saya akan menguraikan yang lebih dekat mengenai efek tindal. Efek tindal ialah suatu gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek tindal ini ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai pada tahun 1893. Dia adalah seorang ahli fisika di Inggris. Oleh karena itu, sifat itu disebut efek Tyndall. Jadi kalian tahu kan mengapa dinamakan efek Tyndall.
Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya pada larutan sejati, partikel-partikel koloid relatif kecil, sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. Di sini saya akan bisa kita lihat contoh di sorot lampu mobil. Itu sangat terlihat jelas ketika di daerah yang berkabut. Saya akan menjelaskan lagi mengenai gerak Brown. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu, atau gerakannya itu acak. Jika kita amati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. Ya, ini sudah bisa kita lihat dalam slide sendiri. Itu adalah gerak Brown, yaitu gerakannya zigzag. Gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti pada zat cair dan gas, atau hanya bervibrasi di tempat seperti pada zat padat. Untuk koloid dengan medium pendispersi zat cair atau gas, pergerakan partikel-partikel akan menghasilkan tumbukan dengan partikel-partikel koloid itu sendiri. Tumbukan tersebut berlangsung dari segala arah. Oleh karena itu, ukuran partikel cukup kecil, maka tumbukan yang terjadi cenderung tidak seimbang, sehingga dapat suatu resultan tumbukan yang menyebabkan perubahan arah gerak partikel, sehingga terjadi gerak zigzag atau gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown terjadi. Demikian pula, semakin besar ukuran partikel koloid, semakin lambat gerak Brown yang terjadi. Hal ini menjelaskan mengapa gerak Brown sulit diamati dalam larutan dan tidak ditemukan dalam zat padat. Gerak Brown juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki partikel-partikel medium pendispersi. Akibatnya, gerak Brown dari partikel-partikel fase terdispersi semakin cepat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah suhu sistem koloid, maka gerak Brown semakin lambat. Ciri-ciri gerak Brown adalah gerakannya lurus, tidak beraturan dari partikel koloid dalam medium pendispersi. Yang kedua yaitu terjadinya akibat tabrakan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Yang ketiga, gerak semakin cepat jika ukuran partikel koloid semakin kecil. Gerak Brown menyebabkan oleh sistem koloid bersifat stabil. Gerak Brown ditemukan oleh Robert Brown pada waktu dia mempelajari serbuk tepung di atas air. Selanjutnya adalah absorpsi. Absorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Ukuran partikel koloid kecil sehingga permukaannya luas dan menyebabkan kemampuan absorpsinya besar. Partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid, sehingga partikel tersebut akan bermuatan. Koloid memiliki bentuk yang bermacam-macam tergantung dari fase zat pendispersi dan zat terdispersinya. Beberapa jenis koloid yaitu diantaranya pertama aerosol. Aerosol adalah suatu sistem dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Yang kedua adalah sol. Sol adalah sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Yang ketiga adalah emulsi.
Emulsi itu ada banyak, yaitu ada emulsi gas, emulsi cair. Yang keempat ada buih. Buih, sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam cair. Buih itu juga ada banyak, yaitu buih cair dan buih padat. Yang kelima adalah gel. Gel merupakan emulsi dalam medium pendispersi zat padat. Di sini kita akan mengulas tentang aerosol. Aerosol adalah sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Jika zat yang terdispersi itu berupa zat padat, maka disebut aerosol padat. Adapun jika zat yang terdispersi berupa zat cair, disebut aerosol cair. Contohnya adalah hairspray dan obat semprot. Untuk menghasilkan aerosol diperlukan suatu bahan pendorong atau problem aerosol. Problem aerosol yang banyak digunakan yaitu CFC dan CO2. Ya, di sini kita akan membahas tentang sol. Sistem koloid sol ialah sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya yaitu air sungai, sol sabun, sol deterjen, dan tinta. Berdasarkan medium pendispersinya, sol dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sol padat, sol cair, sol gas. Sol padat merupakan sol di dalam medium pendispersi padat. Contohnya adalah paduan logam, gelas berwarna, dan intan hitam. Yang kedua yaitu sol cair. Sol cair merupakan sol di dalam medium pendispersi cair. Contohnya adalah cat, tinta, tepung dalam terigu, tanah liat, dan lain-lain. Yang ketiga, sol gas. Sol gas atau bisa kita sebut terkadang juga bisa berupa aerosol padat, merupakan sol di dalam medium pendispersi padat. Contohnya adalah debu di udara, asap pembakaran, dan lain-lain. Emulsi gas yaitu berdasarkan medium pendispersinya, emulsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu emulsi gas dan emulsi cair. Emulsi gas yaitu merupakan emulsi di dalam medium pendispersi gas. Emulsi gas yaitu seperti hairspray dan baygon dapat membentuk sistem koloid dengan bantuan bahan pendorong CFC. Selain itu juga mempunyai sifat seperti soliofob, yaitu efek Tyndall gerak Brown. Emulsi cair merupakan emulsi di dalam medium pendispersi cair. Emulsi cair melibatkan campuran dua zat cair yang tidak dapat saling melarutkan jika dicampurkan, yaitu zat cair polar dan zat cair non-polar. Biasanya adalah satu zat cair ini adalah air dan zat yang lainnya ini adalah minyak. Jelaskan tentang buih. Buih cair adalah sistem koloid dengan fase terdispersi gas dan medium pendispersi zat cair. Contohnya yaitu pada pengolahan biji logam, alat pemadam kebakaran, kosmetik, dan lain-lain. Berdasarkan medium pendispersinya, buih ini dapat dibagi menjadi dua kalau tidak salah. Yang pertama yaitu buih cair. Apa sih buih cair? Buih cair adalah sistem koloid dengan fase terdispersi gas dan medium pendispersinya zat cair. Biasanya fase terdispersi gas berupa udara atau CO2. Kestabilan buih diperoleh karena adanya zat pembuih atau surfaktan. Zat ini terasosiasi ke daerah antar fase dan mengikat gelembung-gelembung gas sehingga diperoleh kestabilan. Contohnya adalah buih yang dihasilkan alat pemadam kebakaran dan kocokan putih telur. Adapun sifat-sifat buih. Sifat-sifat buih yang pertama yaitu struktur buih cair berubah dengan waktu karena drainase atau pemisahan medium pendispersi akibat kerapatan fase dan zat cair yang berbeda, rusaknya film antara dua gelembung gas, dan ukuran gelembung gas menjadi lebih besar akibat difusi. Struktur buih cair dapat berubah jika diberi gaya dari luar. Selanjutnya adalah buih padat. Buih padat adalah sistem koloid dengan fase terdispersi gas dan medium pendispersi zat padat. Kestabilan buih padat
diperoleh dari zat pembuih atau surfaktan. Beberapa buih padat yang kita kenal yaitu adalah roti, styrofoam, batu apung, dan lain-lain. Sebagai catatan saja, tidak terdapat buih gas di mana medium pendispersi dan fase terdispersi sama-sama berupa gas. Hal itu karena campuran dari keduanya tergolong sebagai larutan. Kita menginjak bab gel, di mana bab ini yang akan kita lebih pedalami, kita akan lebih mengenal lagi tentang gel. Gel merupakan suatu emulsi di dalam medium pendispersinya zat padat. Gel dapat dianggap terbentuk akibat penggumpalan sebagian sol cair. Pada penggumpalan ini, partikel-partikel sol akan bergabung membentuk suatu rantai panjang. Rantai ini kemudian akan saling bertaut sehingga membentuk suatu struktur padatan di mana medium pendispersi cair terperangkap dalam lubang-lubang struktur tersebut. Gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif, merupakan dispersi koloid dan mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Zat-zat pembentuk gel digunakan sebagai pengikat dalam granulasi, koloid pelindung dalam suspensi, pengental untuk sediaan obat, dan sebagai basis supositoria. Secara luas, sediaan gel banyak digunakan pada produk obat-obatan, kosmetik, dan makanan. Juga berperan pada proses industri. Pada kosmetik yaitu sediaan untuk keperawatan, kulit, sampo, sediaan pengawet, dan pasta gigi. Yang umum digunakan itu ada dua. Yang pertama yaitu gel hidrofobik. Gel hidrofobik umumnya terdiri dari partikel-partikel anorganik bila ditambahkan ke dalam fase pendispersi. Hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang lebih khusus. Yang kedua adalah dasar gel hidrofilik. Dasar gel hidrofilik umumnya terdiri dari molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau dirasakan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada larutan. Umumnya daya tarik menarik pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik menarik dari bahan hidrofolik. Sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar. Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pengembang air, humektan, dan bahan pengawet. Selanjutnya kita akan mengulas tentang materi yang akan saya sampaikan setelah kita mengurai dari yang pertama koloid, sistem-sistem koloid, ada macam-macam koloid, dan sekarang kita terjurus atau terfokus pada sistem koloid yang jelly. Jelly menurut SNI 01 3552 1994 adalah suatu makanan yang berbentuk dan memiliki bau, rasa, warna, dan tekstur yang normal dengan penambahan gula. Dan juga bahan pengawet tambahan seperti pemanis buatan, pewarna buatan, gelling agent, dan juga pengawet. Yang kedua yaitu jelly menurut Glicksman. Jelly merupakan salah satu inovasi dalam industri makanan. Jelly merupakan produk hasil gelatinasi dari campuran hidrokoloid dan juga gula di dalam air yang memiliki karakteristik gel yang elastik teksturnya. Ya,
Jeli adalah suatu makanan setengah padat yang dibuat dari buah-buahan dan gula pasir dengan kandungan total padatannya minimal 60%. Komposisi bahan mentahnya meliputi 45% dari bagian buah dan 55% dari bagian gula. Jeli dibuat dari sari buahnya. Kalau dibuat dari buahnya itu namanya selai. Jeli yang baik adalah transparan, mudah dioleskan, dan punya aroma dan rasa buah asli. Pada prinsipnya, hampir semua jenis buah dapat dibuat jeli, terutama buah yang mengandung pektin. Apa sih itu pektin? Pektin ialah senyawa karbohidrat yang berguna untuk membentuk gel. Bentuknya seperti bubur sangat kental jika bereaksi dengan gula dan asam. Untuk mendapatkan sumber pektin digunakan buah yang tua tapi belum masak. Sedangkan untuk mendapatkan cita rasa atau aroma dan rasa buah dipakai buah yang sudah masak. Karena kita hendak membuat jelly, maka kita harus mencari dua-duanya, yaitu dari pektin dan cita rasa. Maka untuk membuat jelly yang baik digunakan campuran buah yang sudah tua tapi belum masak dan buah yang sudah masak dengan perbandingan yang sama. Dan perlu diingat lagi yaitu tentang formula yang digunakan, yaitu sebaiknya perbandingan buah dan gula 45 banding 55. Di sini kita memulai proses pembuatan jelly. Untuk membuat jelly yang pertama pastilah kita siapkan bahan-bahan dahulu. Yang pertama yaitu seperti panci, takaran untuk menakar nanti gelas, potongan buah, ada juga kompor untuk memasaknya. Tujuan dari potongan buah di sini yaitu untuk mendapatkan sumber pektin. Selanjutnya, buah yang sudah kita potong-potong tadi itu direbus selama beberapa menit, bisa direbus 5-10 menit. Setelah itu dihancurkan dengan blender. Setelah halus itu masih terdapat masih ada ampas, sehingga kita memerlukan kain sarung, yaitu fungsinya yaitu untuk menyaring antara mana yang ampas, mana yang bisa dibuat untuk jelly. Kemudian cairan yang kita peroleh tadi itu pun nggak sepenuhnya dapat dibuat jelly. Terkadang ada suatu kotoran, maka kita bisa mendiamkannya selama beberapa menit. Saran saya sih kita diamkan selama 10 atau 15 menit, atau bisa jadi 1 jam, agar kotoran-kotoran itu bisa mengendap dan kita bisa memperoleh jelly yang baik. Setelah kita mendapatkan dari sari buah yang telah kita saring tadi, maka kita ambil yang bening saja. Kemudian kita masukkan dalam panci. Jangan lupa kita tambahkan gula untuk menjadi rasa manisnya. Kemudian dipanaskan sampai matang. Tanda kematangan yaitu tanda kematangan jelly yaitu apabila dituangkan itu tidak terputus-putus dan tercium bau aroma yang khas. Misalnya kita akan membuat jelly apel, maka rasa apel itu akan tercium dan sangat menggoda pastinya. Tanda kematangan jelly adalah jatuhnya terputus-putus bila dituangkan. Bisa kita lihat sendiri dalam gambar itu, kelihatan sekali bahwa terputus-putus. Jika kita ingin menggunakan jelly, langkah baiknya kita masukkan dalam wadah, biar nanti agar nantinya itu tidak membusuk. Oke.
Ya demikian, itulah presentasi sedikit dari saya mengenai sistem koloid yang gel, contohnya adalah jelly. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang layak untuk didengarkan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.